Bab 2155. Beberapa orang di belakang Chen Ye memandang Chen Ye dengan sedikit kasihan. Mereka tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi sekali atau dua kali setiap kali mereka memasuki negara itu, dan hanya pemuda inilah yang bisa menyalahkannya. Nasib buruk. Namun, meskipun Chen Ye kesal, dia masih mengikuti seorang prajurit di depan dan berjalan ke kota. Kali ini, dia memiliki tugas di tangan, dan tentu saja dia tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih besar. Dan prajurit itu, setelah membawa Chen Ye ke loteng kecil tidak jauh dari gerbang, tersenyum main-main, "Kamu, tunggu di sini dulu, dan bos kami akan datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan." Mata Chen Ye berkedip, "Kapan? Kapan?" Prajurit itu berjalan keluar dari loteng, menatap Chen Ye dengan mencibir, dan berkata, "Tentu saja, sudah waktunya dia datang." Setelah mengatakan itu, dia keluar dan menutup pintu loteng. Chen Ye melihat ke pintu, dan ada formasi yang melekat padanya. Jika tidak ada perintah untuk menerobosnya, setidaknya itu akan membutuhkan serangan penyegelan pintu setengah langkah, yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh prajurit aperture bintang biasa. Melakukan. Namun, dengan kekuatan Chen Ye, tentu saja pintu ini tidak bisa menutupnya. Namun, jika dia memaksa jalan keluar, apa gunanya? Jika Anda melakukan itu, Anda pasti akan dicari dan dideportasi. Saat itu, dia terlambat menyelamatkan orang. Chen Ye tersenyum kecut, sepertinya dia benar-benar tidak beruntung, dan entah kenapa tertarik pada pemimpinnya. Pada saat ini, prajurit yang membawa Chen Ye ke loteng telah kembali ke gerbang, pemimpin itu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah anak itu masih jujur?" Prajurit itu juga tersenyum dan menjawab, "Jika dia tidak jujur, apalagi yang bisa dia lakukan? Surga 6 lapis di alam keberuntungan, beraninya dia melakukan sesuatu padaku." Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Salah satu prajurit bertanya kepada pemimpinnya, "Jenderal Bai, mengapa kamu menyukai anak itu? Saya pikir wanita muda yang baru saja lewat tidak buruk." Jenderal Bai menertawakan pria itu dan memarahi, "Idiot, penuh dengan wanita, wanita muda itu tidak buruk, tetapi paling-paling, dia hanya bisa makan tahu, beraninya kamu benar-benar memperlakukannya." Sulit untuk menekan hal itu, Jenderal Li yang harus disalahkan, bisakah Anda membelinya? Pria itu sepertinya mengingat sesuatu, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi, aku melihat bocah itu, tidak ada yang berminyak. Tidak ada minyak dan air." Jenderal Bai menegur sambil tersenyum, "Dasar bodoh, dunia macam apa yang telah kamu lihat, bagaimana kamu tahu siapa yang memiliki minyak dan air dan siapa yang tidak? Visi saya tidak akan pernah salah. Anak ini memberi saya perasaan aneh, dan itu jelas tidak sesederhana kelihatannya." Prajurit itu buru-buru tersenyum dan tersanjung, Jenderal Bai berkata ya. Jenderal Bai mengangguk dengan senyum di matanya dan berkata, "Ya, pemeriksaan sekelompok orang yang memasuki negara ini hampir selesai, dan kita harus kembali untuk menjamu tamu-tamu kita." Beberapa tentara saling memandang dengan senyum di wajah mereka, dan pertunjukan yang bagus akan segera terlihat. Segera, beberapa orang kembali ke loteng tempat Chen Ye berada, dan mendorong pintu masuk. Jenderal Bai melirik Chen Ye, yang duduk di loteng dengan ekspresi tenang, dan senyum di matanya menjadi lebih kuat. Pria muda ini memberinya perasaan yang sangat tidak biasa, meskipun dia tidak memiliki perasaan mendominasi para playboy itu, dia malah memberinya rasa detasemen dan kemandirian. Jenderal Bai tahu bahwa ini adalah jenis temperamen yang hanya dimiliki oleh penjahat super yang bangga pada dirinya sendiri. Melihat bahwa Chen Ye masih acuh tak acuh dalam situasi seperti itu, Jenderal Bai lebih yakin dengan tebakannya. Segera, Jenderal Bai tersenyum pada Chen Ye dan berkata, "Anak muda, saya Bai San, dan saya adalah jenderal dari Jenderal Pengawasan Imigrasi Wilayah Selatan. Siapa namamu?" Chen Ye melirik Bai San, yang telah menutup pintu selama setengah langkah, matanya sedikit bergetar, dan wajah pria itu pucat. Dia terlihat berusia 34 tahun, dengan janggut, mengenakan baju besi emas seorang jenderal, dan pedang panjang di pinggangnya. Dia terlihat agak lancang, tetapi pria ini memiliki hidung bengkok, yang sedikit suram. Dengan senyum palsu di wajahnya. Senyum itu membuat Chen Ye sangat jijik. Namun, orang ini adalah penjaga gerbang wilayah selatan, dan Chen Ye masih berkata, "Chen Ye." Apa yang tertulis di profilnya adalah Chen Ye. Baik Geking maupun dia tidak ingin menyembunyikannya. Lagi pula, jika Dekan Akademi Kamikaze benar-benar membocorkan informasi Chen Ye, tidak mungkin menyembunyikan namanya hanya dengan menyembunyikan namanya.
Nama. Dari. Jenderal Bai mengangguk dan berkata, "Yah, Chen Ye, sepertinya ada masalah dengan informasi entry Anda. Ini masih dalam peninjauan. Kali ini mungkin panjang atau pendek, dan kami tidak yakin." Bagaimanapun, ada senyum main-main di matanya. Chen Ye menatap Gunung Putih, sedikit mengernyit. Namun, Bai San dengan cepat melanjutkan, "Tapi, jangan salah paham, kami tidak bermaksud apa-apa lagi, bukan karena kami ingin memeras Anda atau semacamnya, itu hanya proses yang normal dan patuh, Chen Ye, Anda dapat melakukannya. Itu jangan terlalu banyak berpikir, hahaha." Chen Ye menatap Bai San, terdiam beberapa saat, "Jangan terlalu banyak berpikir." Bai San ini menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memeras dirinya sendiri, tetapi sekarang dia dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi, yang membuat Chen Ye merasa jijik. Namun, dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukan apa-apa karena ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah-wilayah selatan. Jika pihak lain tidak ingin Anda masuk, dia bahkan dapat mengusir Anda, cukup periksa informasi untuk sementara waktu, Chen Ye masih benar-benar tidak mungkin. Melihat penampilan diam Chen Ye, Bai San dan beberapa prajurit lainnya semua bangga dengan wajah mereka. Tidak peduli apa jenis super jenius Anda di domain lain, penjahat tak tertandingi, dan status Anda dihormati. Ketika Anda tiba di domain selatan kami, Anda masih harus memberikannya kepada saya. Berbaring. Melihat ekspresi Bai San dan yang lainnya, Chen Ye tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kemarahan dan keengganan. Dia melihat wajah Bai San dan yang lainnya, memikirkan penjelasan dekan, dan bersumpah diam-diam, "Aku, Chen Ye, suatu hari akan menjadi keberadaan yang paling kuat di benua Lingwu, dan keberadaan yang dipuja oleh semua kekuatan. Bahkan kekuatan tersembunyi kerajaan Allah." Pada saat yang sama, tanah dingin di kedalaman wilayah selatan. Istana yang benar-benar dingin. Wei Ying membuka matanya, wajahnya masih pucat. Cedera yang dibawa kepadanya oleh orang-orang tua dari keluarga Senglong belum sepenuhnya pulih. Sial. Dia memandang Bayer yang buru-buru masuk tidak jauh, dan berkata, "Ada apa?" Bayer ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, "Tuan Istana, dua hal, yang pertama, orang-orang dari keluarga gembala di kerajaan Tuhan tampaknya telah mengirim seseorang ke wilayah selatan, dan itu sangat mungkin datang ke sini. Gembala kerajaan dewa telah mengirim 6 ahli dari alam kekosongan besar kali ini. Jika mereka ditemukan di sini, Istana Kekaisaran Frost Extreme pasti akan berada dalam bahaya." Namun, Wei Ying tidak panik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, "Jadi bagaimana jika kamu datang, itu hanya menambahkan beberapa tulang lagi ke tanah es dan salju ini." "Apa hal kedua?" Bayer menghela nafas dan melanjutkan, "Tuan Istana, Chen Ye telah datang ke wilayah selatan." Begitu kata-kata ini keluar, Wei Ying tiba-tiba berdiri, "Apa? Mengapa dia datang ke wilayah selatan pada saat ini?" Bab 2156. Wei Ying tampak serius, mengerutkan kening, dan bergumam, dia dan Ling Yun memiliki janji untuk kurang dari 20 hari setahun. Bukankah dia harus berkonsentrasi untuk berlatih selama waktu ini? Mengapa kamu datang ke wilayah selatan? Bayer menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu tentang kepala istana. Sekarang dia terjebak di perbatasan wilayah selatan, jadi seharusnya baik-baik saja. Apakah kamu perlu aku pergi ke perbatasan untuk memberitahu Chen Ye?" Wei Ying merenung sejenak dan berkata, "Dia tidak tahu identitasku, jadi dia seharusnya tidak bisa menemukannya di sini. Para gembala kerajaan Allah pada akhirnya akan menemukan tempat ini. Pertempuran ini tidak dapat dihindari, dan kedatangan Chen Ye tidak akan membantu, tetapi akan menyia-nyiakan hidupnya dengan sia-sia. Kamu membantuku mengawasi gerakannya. Aku punya firasat buruk bahwa kali ini, menghadapi pembangkit tenaga kerajaan ilahi, itu akan menjadi ancaman besar sebelum munculnya istana dingin absolut. Senior memberitahuku bahwa jalan seni bela diri tidak bisa terlalu mulus. Setelah mulus, rasa sakit yang akan kamu derita di masa depan akan cukup untuk membunuh dirimu sendiri. Karena kita di sini, kita tidak bisa mundur dari istana kekaisaran yang sangat dingin." Bayer ragu-ragu, "Tuan Istana, Anda masih terluka. Mengapa kita tidak bersembunyi dulu? Ini benar-benar tidak mungkin, ayo pergi dan undang yang itu." Wei Ying meletakkan tangannya di belakangnya, dan tirai manik-manik di atas kepalanya sedikit bergetar. "Istana Kekaisaran Dingin Ekstrimku adalah sekte pertama di zaman kuno, bahkan ratusan tahun sebelum berdirinya kerajaan Tuhan. Hari ini, keluarga kerajaan Allah memiliki ketika kita memulai perang,
kita akan membiarkan mereka mengerti bagaimana menulis 4 kata istana dingin absolut. Bayer, kirim surat perang kepada orang-orang itu, dan setujui lokasinya, aku akan pergi ke pertemuan secara langsung. Setelah kata-kata itu jatuh, paksaan tanpa akhir menyelimuti, dan suhu seluruh aula turun drastis. Bayer menghela nafas, dia tahu betul bahwa kepala istana sangat keras kepala. Meskipun istana kaisar dingin mutlak saat ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan kekuatan kelas 1 dan beberapa tingkat atas di benua Lingu, masih mengkhawatirkan ketika menghadapi keluarga kerajaan dewa. Bayer, mundur. Ya, Tuan Istana. Pada saat yang sama, Chen Ye ada di sini. Suasana tegang. Jika bukan karena penjelasan dekan, mungkin dia sudah mengambil tindakan sejak lama. Orang-orang ini bukan ancaman baginya. Baisan melihat ekspresi Chen Ye dan matanya berbinar. Mereka biasanya memeras minyak dan air untuk imigran sesekali, dan mereka juga menutup mata, tetapi jika Chen Ye benar-benar marah, dia akan sembarangan mengambil tindakan. Hal ini pasti akan sampai ke telinga orang-orang kuat yang duduk di sini, ini bukan yang diinginkan beberapa orang. Segera, Baisan tersenyum pada Chen Ye dan berkata, Chen Ye, jangan khawatir, mengapa kita tidak bermain game? Saat game selesai, data Anda mungkin ditinjau. Bagaimana menurut Anda? Chen Ye mendengar ini, matanya tenggelam, permainan. Tampaknya Baisan dan yang lainnya akhirnya akan langsung ke intinya. Melihat Chen Ye tidak menjawab, seorang prajurit di sebelahnya memancarkan sedikit rasa dingin di matanya. Sekarang setelah mereka berbicara, bisakah Chen Ye menolak masalah ini? Segera, seniman bela diri berkata, apa? Kakak Ye tidak tertarik. Apakah dia tidak tertarik bermain game? Atau dia memusuhi kita orang-orang di wilayah selatan, dan tidak ingin memiliki hubungan yang baik dengan kita? Hah? Prajurit lain juga berkata dengan senyum main-main, hehe, mungkin, apakah kamu gugup? Jika kamu datang ke wilayah selatan kami untuk tujuan lain, sekarang, kamu pasti sedang tidak ingin bermain-main, kan? Orang lain berkata, ya, bagaimanapun, ketika orang normal sedang menunggu, jika seseorang menemaninya untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu, tetapi bukan itu yang Anda inginkan. Pada saat ini, Baisan tersenyum munafik lagi, dan berkata perlahan kepada Chen Ye. Chen Ye, kami tidak bermaksud apa-apa terhadapmu, tetapi jika kamu bahkan tidak ingin bermain game, itu terlihat sedikit aneh. Kami tidak mengatakan bahwa kamu memiliki masalah, tetapi untuk berjaga-jaga. Kami tidak bisa membiarkanmu masuk. Nanyu, kamu pasti bisa mengerti, kan? Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, permainan apa, katakan padaku. Chen Ye ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Orang-orang Baisan sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan saling memandang. Segera, Baisan berjalan ke sisi Chen Ye, menepuk bahunya, dan berkata dengan senyum lembut. Ikut denganku, game ini cukup menarik, kupikir kamu akan menyukainya. Chen Ye mengabaikan kata-kata Baisan, dan hanya berkata dengan ringan, jika ya, permainan ini berakhir, dan informasi saya belum dikonfirmasi, dan konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Baisan memandang Chen Ye dengan main-main, dan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Chen Ye berdiri, mengangguk sedikit dan berkata, ayo memimpin. Baisan dan yang lainnya segera membawa Chen Ye ke salah satu benteng perbatasan. Segera, beberapa orang datang ke area yang sangat terbuka. Chen Ye melihat pemandangan di depannya, matanya sedikit berkedip. Tempat ini tampaknya telah diubah secara artifisial menjadi trek berbentuk cincin, tampaknya sangat mirip dengan arena pacuan kuda di bumi. Pada saat ini, Baisan menyipitkan matanya dan berkata kepada Chen Ye, apakah kamu tahu tentang Sailing Beast? Mendengar ini, Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang layar. Saya tidak tahu. Baisan mencibir di dalam hatinya, binatang roh adalah salah satu spesialisasi wilayah selatan. Di seluruh benua Lingu, hanya wilayah selatan yang telah mengembangkan binatang berlayar menjadi aktivitas hiburan yang populer. Jika dikatakan bahwa mereka memahami binatang berlayar, orang-orang dari wilayah selatan layak mendapatkan yang pertama. Baisan menjelaskan, binatang roh, itu sangat sederhana. Ada 5 grid di trek ini. Setelah beberapa saat, kita akan memilih satu dari masing-masing dari ribuan binatang roh. Kami akan mengumpulkan 5 dari mereka dan menggunakannya untuk balap. Siapapun memilih binatang roh terbaik yang bisa memenangkan tempat pertama, apakah itu sederhana? Chen Ye juga menatap Baisan dengan sedikit main-main dan berkata, oh.
Apakah ini akhirnya? Jika permainan ini benar-benar sesederhana itu, Baisan dan yang lainnya tidak perlu bersusah payah untuk membawa diri mereka ke sini. Baisan tertawa dan berkata, selain itu, kami memiliki tradisi di wilayah selatan, yaitu, saat balapan Spirit Beast, kami akan menambahkan beberapa kepala berwarna-warni untuk meningkatkan kesenangan permainan, jika tidak, hanya menonton balapan Spirit Beast, tidak akan, kan? Membosankan. Mata Chen Ye bersinar, dan orang ini akhirnya mengungkapkan tujuannya. Dan beberapa prajurit juga mengepung Chen Ye dengan samar, dan momentum di tubuhnya sedikit terungkap. Sekarang, bahkan jika Chen Ye ingin menolak, mereka tidak akan setuju. Beberapa orang memandang Chen Ye dengan senyum sinis di wajah mereka, seorang seniman bela diri yang beruntung, tidak peduli seberapa jahatnya, tidak peduli seberapa kuat, dapatkah dia menahan tekanan dari beberapa lubang bintang dan seniman bela diri setengah langkah tertutup. Bahkan jika Chen Ye memiliki kemauan baja, mereka percaya bahwa pada akhirnya, Chen Ye akan runtuh dan menyerah dalam menghadapi paksaan yang dibawa oleh beberapa orang. Ini juga trik biasa mereka. Arena binatang ini tidak lebih baik dari loteng di sana. Jika mereka benar-benar melakukan sesuatu, mereka akan membunuh Chen Ye. Selama mereka menanganinya dengan benar, mereka belum tentu mengungkapkan perbuatan mereka dan diperhatikan oleh orang-orang di atas. Itu sebabnya mereka memilih untuk berada di sini. Namun, beberapa orang ini tidak benar-benar berencana untuk membunuh orang. Jika salah dan terbongkar, itu bukan masalah sepele, mengingat karakter orang di atas, hukumannya tidak boleh ringan.